yuk. Ada orang. Kamu awasin dia. Saya yang belanja, ya? Oke, siap. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Alhamdulillah. Loh. Kok gitu sih? Alah. Tak kira musang. Nggak taunya Simbah toh. Katanya sudah kapok. Kok ngulangin lagi toh Mbah? Kalau ketahuan sama yang punya, saya nggak bisa belain lagi loh Mbah. Maaf Mas Roy, salah kebun. Kirain kebun saya. Emangnya Simbah punya kebun? Mas, jangan menghina gitu dong. Mentang-mentang kita orang kecil, lalu dizolimi seenaknya. Loh. Siapa yang dolim, Mbah? Udahlah, percuma kalau diperpanjang. Saya nggak mau ribut. Harusnya saya yang ngomong gitu. Salah sendiri, nggak ngomong dari tadi. Mbah, urusan daun singkongnya gimana? Ya direbus. Allahu Akbar. Nenek-nenek akhir zaman. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ustadz, ini nenek datang. Silakan masuk. Apa kabar? Silakan duduk. Kita bakalan disidang. Ada saksi mata yang ngadu. Udah pada makan? Alhamdulillah tadi sudah, Bu Ustadz, delivery. Oh, kalau gitu minum aja ya? Nggak usah deh Bu Ustadz, terima kasih. Ini nih Bu Ustadz, dua nenek kita ini tersinggung karena diajak pengajian. Nggak percaya kalau ajakan saya atas perintah Bu Ustadz. Kok tersinggung? Bener kok saya yang nyuruh. Saya pingin semua perempuan di kampung ini kembali rajin mengaji. Pengajian gratis, nggak dipungut bayaran. Kenapa harus ngaji? Supaya mengerti agama dong, Nek. Agama yang harus ngerti saya. Hah? Ya iya dong, Bu Ustadz. Menurut nenek juga begitu? Saya nurut apa kata kakak saya. Nek, agama diturunkan untuk manusia. Sudah pasti memenuhi kebutuhan manusia. Ngerti manusia. Termasuk ngerti saya dong. Betul. Ya udah kalau begitu. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Maksudnya? Maksudnya kalau salah satu pihak itu sudah ngerti, udah cukup. Nggak perlu nenek ngaji. Jadi nenek nggak mau ikut ngaji? Nek, asik banget sih ngapain? Lagi main game, Ustadz.
tanggung lagi menang. Pernah terfikir nggak masa depan nenek nanti di akhirat? Semua yang kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, jadi mau ikut ngaji kan? Jadi yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu siapa aja? Semua manusia. Oh, berarti banyak temennya dong. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang jemur pakaian. Berarti sudah pada kehabisan air bersih. Air kita juga habis. Ambil di mana airnya? Jauh, Nek, di kampung sebelah. Namanya juga paceklik. Jauh juga disamperin. Kita juga mau ngambil air ke kampung sebelah. Nyari mati. Ya enggak lah. Siapa yang mau ngangkat dari sana ke sini? Yang berat nggak harus diangkat. Kadang cukup digeser. Lumayan buat persiapan 2 hari. Ma, makan dong, Ma. Lapar nih. Oke kan? Kok kosong? Papa, Pa, Iya, Ma. mana airnya? Hah? Innalillahi. Barusan Papa isi, mah. Kok udah habis? Nggak ada yang bocor kok. Ya udah, nanti Papa cari air lagi ya. Gila. Jauh banget, Ma. Terus cuci piringnya gimana, Pa?
Daripada mesti ambil ke langit, lebih jauh lagi. Sebentar lagi orangnya lewat. Pura-pura cuek aja, biar dia nggak curiga. Gimana cara ngambilnya? Seperti kemarin, pakai selang. Sekali berhasil, biasanya yang kedua kali gagal. Gue sudah siapin kambing hitamnya di belakang. Tenang aja. Kambing hitam apa? Ntar juga tahu sendiri. Mudah-mudahan nggak hilang lagi air gue. Astagfirullah, dasar kucing nakal. Hus, pergi lu kucing. Cepat keluarin kucingnya, cepat. Mana kucingnya? Hah? Mana kucingnya? Mana? Loh, Mah, Mesti dihajar. kok air kita hilang lagi? Pasti ada yang ngambil, Pak. Mana? Kucing siapa sih itu? Emang kenapa nih? Beras ditumpahin, kompor ditumpahin, gentong air juga ditumpahin. Kalau gue tahu siapa yang punya, gue tuntut ke polisi.
Wah, jangan-jangan nih, Mah. Kucing itu juga yang numpain air kita, Mah. Bisa jadi. Tadi Mama dengar suara gedumbrangan. Ember pada jatuh, Pak. Tapi, emang kucing kuat numpain ember yang penuh dengan air? Mungkin. Ya elah. Berarti kita mesti ngambil air lagi dong, Mah. Ah, jangan-jangan nenek yang ngambil air kita, Pak. Ah, nggak mungkin, Mah. Gimana bisa? Dia ngangkat ember kosong aja nggak kuat. Iya juga ya. Ah, udahlah. Biar ntar Papa ngambil lagi. Ayo. Salah lo sendiri. Tinggal angkat kurungannya, kucing itu akan keluar sendiri. Kenapa ditangkap? Sok jago. Tahu ah. Gua tahu, pasti ngincer air gue kan. Kayaknya dia curiga, Sis. Bodoh aja kalau dia nggak curiga sama kita. Tapi nggak masalah kan? Ya enggak lah. Kalau nanti dia nongol, Diteriakin, Pak. jangan. Kita tunggu dulu sampai benar-benar dia mengambil air kita. Baru kita teriak. Iya, Pak. Papa juga jadi penasaran. Gimana caranya tuh nenek-nenek ngambil air kita? Sekarang jangan sampai lolos, Pak. Nggak bakal. Gimana? Oke. Orangnya lagi main HP di teras. Tahu dari mana dia di teras main handphone? Emang kelihatan dari situ? Orang kita kan gitu. Istirahat sedikit, main HP. Berhenti dikit, HP. Mau tidur, HP. Bangun tidur, HP. Sama kayak lo. Ntar kalau mau mati juga nyempetin mencet HP. Ini mau nyolong air apa ngomongin HP? Minggem. Gue mau operasi sekarang. Nah, Gue bosan perawatan lu, Ki. Lu jadi orang gak ada terima kasihnya. Kalau kamu gak mau pergi, aku yang mau pergi. astagfirullahaladzim. Aku udah mati aja. Istighfar. Astagfirullahaladzim, Nek. Lepasin. Nggak baik mati dengan cara begini, Nek. Nek, ayo lepasin ini, Nek. Mati saja. Dasar
Udah tua nggak tahu diri. Ngapain bunuh diri? Ntar lagi juga mati. Ngerepotin gua aja, lu tahu gak? Bayu, pulang lo. Go home. Nggak mau. Aku nggak mau. Aku mau mati aja. Jangan, Nek. Nek, lepasin, Nek. Ya Allah. Ya Allah. Nek. Ya Allah. Ya Allah. Nek, kenapa dipotong? Buat dokumentasi, buat keluarga. Biar pada tahu. Ini cewek doyan bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Gila lu. Gue malu tahu. Makanya kalau udah tua, jangan kebanyakan gaya. Ayo pulang. 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 Ayo pulang. Ayo pulang nggak? Pulang. Pulang. Ayo pulang. 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 Kirain Selang mau ngambil air. Nggak taunya buat bunuh diri, Pak. Papa pikir tadi juga begitu, Ma. Tapi sudahlah, yang penting Nevega tidak jadi celaka. Ayo. Untung gue selamat. Ya Allah. Untung aku cepet-cepet acting pura-pura mau bunuh diri. Gue nggak tahu ide itu datang dari mana. Tapi yang jelas ide itu brilian. Kalau nggak kuburu-buru tarik selangmu tadi, aktingmu nggak akan meyakinkan. Kira-kira mereka percaya nggak ya dengan aktingmu? Ngelihat paniknya sih iya. Percaya. Terus, gimana kita dapat air? Persediaan udah habis. Aku dapat akal. Hari gini masih mau capek bolak-balik ngangkutin air. Pegal keles. Peggy, mendingan begini, pakai keringat sendiri. Tumben lu pada ke musola. Karsono, asal tahu aja ya. Gue kesini mau ngisi kotak amal. Kayaknya sepak terjang kita ini sudah dicurigain orang banyak nih. Gue juga udah ngerasa, Mbak Yu. Itu sebabnya gue ajak ke musola. Supaya orang tahu kalau kita religius. Apa istimewanya jadi orang religius? Orang jadi mikir berkali-kali. Kalau mau menuduh kita yang enggak. Oh, gue baru paham. Sepi, nggak ada orang. Pada pindah agama kali. Terus gimana nih? Percuma kita datang kemari. Apa artinya kebaikan kalau nggak ada saksi? Kita duduk di depan aja, lebih dekat sama Tuhan. Ayo.
Nggak ada yang menarik. Musola sih emang dari dulu begini-gini aja. Mikrofon nih. Tes. 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 1, 2, 4. 1, 2, 4. Masih nyala nggak nih? Paling sudah mati. Barang tua semua. Laku berapa nih kalau dijual? Jual cepet sih 15.000 laku. Selain begini mikrofonnya, merek murahan kali ya? Dian, mikrofonku dibuat mainan. Ini gila banget Mas Roy. Padahal sumbangan ke musola ini banyak loh. Harusnya bisa beli yang lebih canggih. Biasalah, dikorupsi. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Stop. Sini. Biasa aja, Keles. Biasa aja gimana? Suara naik kedengaran ke seluruh kampung, tahu nggak? Mang masih nyala? Ya masih. Nenek pada mau ngapain di sini? Salat berjamaah dong, kayak biasanya. Udah telat. Sholat isya-nya udah bubar. Sholat sendiri sana. Mau? Enggak ah, enakan rame-rame. Kalau terpaksa, sholat sendiri juga nggak apa-apa, Nek. Udah ah, kalau salah repot. Mau saya ajarin? Jangan sotoy deh. Masih kecil, sok ngajarin orang tua. Jadi maunya diajarin sama yang tua? Oke kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada masalah apa nih, Nek? Pakai ada pengumuman pengurus musola korupsi segala. Nggak ada yang ngomong gitu kok Ustadz. Saya denger tadi, makanya saya cepet kemari. Suara orang lain kali Pak Ustadz. Kan kalau di mikrofon sering mirip. Saya nggak bilang di mikrofon. Udah pada sholat? Loh tadi? Ya udah, sholat. Biar saya sendiri yang meriksa. Besok aja Ustadz. Ngantuk. Siapa yang jamin kalau besok masih bisa sholat? Sekarang. Nyesel gue ikut dulu ke sini. Demi nama baik kita, Mbak Yu. Masih ingat kan cara-cara sholat? Kapan terakhir sholat? Waktu SMP, Ustadz. Gimana nih? Dikasih umur panjang kok pakai nggak sholat? Yang pendek umur juga belum tentu mau sholat, Ustadz. Iya. Betul ente, betul. Ya udah mulai, Nek. Awali dengan niat takbir, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, 1 surat, ruku, sujud, duduk, sujud lagi, baru berdiri. Nah, itu yang pengen aku tanya dari dulu, Ustadz. Apa? Kenapa sholat kita kok nggak dengan duduk aja? Dan doanya pakai bahasa Indonesia, biar gampang diingat. Apalagi buat tante-tante kayak saya ini. Ibadah nggak bisa pakai selera manusia. Allah yang memerintahkan kita untuk sholat. Yang nunjukin gimana caranya, jumlah rakaatnya, termasuk bacaannya. Tapi saya pernah lihat
Ada orang yang sholat sambil duduk, malah sambil tiduran. Ayo. Itulah kemurahan dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berhalangan. Mulai. Berjamaah. Nepegi mundur 1 langkah. Nepega maju 1 langkah. Ya. Allahu Akbar. Itu bisa sholat. Agak susah dipercaya kalau dituduh nyuri ini itu. Allahu Akbar. Kalau cuma Allahu Akbar sama komat kami, apa susahnya? Yang penting kita udah ngebersihin nama kita. Oke. Sip. Nek Vega mau bunuh diri. Bener Pak, dia ngikat lehernya sendiri pakai selang. So jago banget tuh cewek. Bener Pak, untung kita berdua cepet-cepet nolongin. Astagfirullah. Bunuh diri itu harus dicegah. Bukan ditolongin. Maksudnya ditolongin biar kagak bunuh diri. Nah ini, kata-kata yang dipakai istrimu ini agak rancu. Kamu bilang si nenek mau bunuh diri. Disambung istrimu. Kita menolong. Itu artinya kamu dan istrimu menolong orang itu membunuh diri. Gimana sih? Kok laporan saya jadi kembali ke saya? Sorry, Mo. Sorry. Ngomong-ngomong biayanya berapa? Walah, kalau soal itu ya langsung aja ke bendara. Pokoknya kami pengurus RW akan menindaklanjuti urusan kamu soal nenek kembar itu. Kapan, Pak? Sebenarnya malam ini juga bisa. Tapi besok aja lah. Untungmu, kamu cepat laporan ke saya. Lagi ngapain sih Pak RW? Lagi ngukur tanah di sini, Mbak. Yang punya kontrakan minta dibuatkan surat tanah. Kok ngukurnya dari sumur Maulana ke sini? Ya kalau dari sini ke langit, repot ngitungnya, Mbak. Terus ini gimana? Berapa, Kim? Apanya? Kok apanya? Berapa jarak tali rapiamu itu dari sana ke sini? Oh, dihitung. Nggak bilang sih. Memangnya aku nyuruh kamu masang tali itu buat main loncat tali? Edan kamu, Kim. Diukur buat apaan sih, Pak? Kita akan menganalisa laporan Maulana dan istrinya. Kita kepingin tahu logika jarak dan kekuatan Nenek Vega dan Peggy untuk mengangkut ember berisi air dari sana ke sini. Kalau 1 meter 2 meter pasti sanggup. Tapi kalau lebih dari itu pasti makan waktu lama dan seharusnya ketangkep basah. Dikira-kira aja kan bisa. Nggak harus ukur pakai tali rafia segala macam. Sampean tahu banyak gedung
jembatan rontok, feri tenggelam, bis nyelonong, karena pakai hitungan kira-kira. Kayaknya cukup. Ternyata masih di atas pesawat kehabisan bahan bakar. Kayaknya pakem. Ternyata remnya blong waktu dipakai. Itu karena hobi dengan kira-kira. Oke. Berarti ini harus diukur beneran ya? Kalau sampean biasa bohongan, silakan. Itu gunting inventaris RW ya, Kim? Kenapa? Mau dibahas? Ayo, kita bahas semuanya. Cuma nanya doang. Udah, Kim. Udah, Kim. Udah, Pak. Berapa panjangnya? Ya, segini. Ya segini itu berapa? Ada angkanya yang menunjukkan segini atau segitu. Berarti harus pakai penggaris dong, Pak. Kalau dengkulmu ada angkanya, pakai dengkulmu aja, Kim. Ya udah, saya cari penggaris dulu. Tuh, pinter kan teman sampean itu? Tali rafianya ditinggal. Ini kan mau cari penggaris untuk mengukur tali rafia itu. Gimana sih? Kenapa bukan tali rafianya aja dibawa ke sana? Diukur di sana. Kembali ke sini, tinggal bawa angka. Ih, marah-marah melulu nih ya. Pak RW lagi nyelidikin kita. Kenapa kita nggak diinterogasi langsung? Dia lagi ngumpulin bahan dulu untuk mojokin kita. Terus kita harus bagaimana? Kita harus lebih pintar lagi dari dia. Kalau ember nggak mungkin, Pak. Pasti nggak kuat. Jangan-jangan disedot pakai selang, Pak. Jadi si nenek nyedot air pakai selang gitu? Iya, Pak. Waduh, ya nggak mungkin. Assalamualaikum. Nek Vega. Nek, saya Suminem, tetangga sebelah, Nek. Waalaikumsalam. Nama kok Suminem? Gak ada yang lain apa? Nek, cobain air jeruk bikinan saya ya. Soalnya besok saya mau jualan. Jadi harus dites dulu. Ya, boleh. Peggy, mau air jeruk enggak? Cobain ya, Nek. Enak apa enggaknya? Gak banyak gula kan? Takut diabetes saya kambuh. Enggak, Nek. Ini air jeruk asli kok. Enak jeruknya. Dada saya sesak. Saya juga. Lihat sendiri kan. Ini data air jeruk aja. Nggak sanggup.
apalagi nyedot air dari ember. Ngabis-ngabisin waktu aja. Jadi, nggak ada kasus. Nek, jangan diterusin, Nek. Nek, jangan diterusin, Nek. Nek, saya permisi ya, Nek. Rontak semua tuduhan mereka. Siapa tuh? Bukan orang sini kayaknya. Siapapun, yang penting harus ditawarin. Mas, dijual murah, Mas. Ayam kampung, Bangkok asli. Enggak, Nek, makasih. Terus ngapain situ berhenti? Gombal. Saya cuma mau nanya, Nek. Bapak Ahmad Zakaria, rumahnya di mana ya? Tahu. Bang Jack, biasanya dipanggil seperti itu. Nggak tahu. Ini kampung kincir, kan? Nggak lihat petunjuk arah di depan. Ya, lihat, Nek. Saya lihat. Cuma pengen mastiin aja. Terus ngapain masih nanya-nanya? Makasih, Nek. Informasi bisa jadi duit, kan? Bisa banget. Mas, selain jual ayam, kita juga jual informasi. Mau beli? Gak. Tengil banget. Belum tahu dia siapa kita. Duh. Kenapa, Nek? Katanya nyari Bang Jack. Iya. Iya, kita anterin sekalian numpang pulang. Wah, boleh, boleh. Ayo naik. Dalam, Nek. Geser. Ya. Tunggu. Suara apa itu? Tolong! Kalila? Arang lu, masa suara Kalila ada dua? Itu teriakan minta tolong. Baru gua ngomong gitu. Jangan-jangan ada penculikan. Woi! Ada apa, Om? Suara dari sana. Cepat! Turun! Turun! Ayo turun! Turun! Woi! Berhenti! Woi! Woi! Berhenti! Jangan! Tunggu, tenang. Biar saya jelaskan. Diam kamu, jangan ngomong. Diam. Nenek mau sulit juga. Saya bukan penculik, Pak. Diam! Nenek nggak apa-apa kan? Mari saya bantu turun, Nek.
Kayak kenal nih. Om, gimana nih Om? Tahan, jangan anarkis. Ini sih ayam Romeo. Saya ambil dari dalam. Hei, bajingan! Lo nyuri ayam? Loh, enggak. Itu ayamnya mereka yang bawa. Ngapain nenek-nenek bawa ayam? Kampret lo! Hati-hati kalau ngomong sama orang tua ya. Maksudnya ke dia, Nek. Ayo. Sabar. Woi, sabar. Bakar! Iya, bakar aja udah. Bakar. Tenang, semuanya tenang. Gitu dong. Masalah tidak akan selesai dengan kekerasan. Kita hanya butuh memberi dia pelajaran supaya kapok. Loh. Kok yang berduet, Nak? Kembalikan. Cuma mau lihat KTP. Kali ini lo gue maafin. Gua nggak salah. Lo pergi dari sini atau gua habisin. Oke, gua nyerah. Lepasin. Cincinku mana? Lo ngambil ya? Enggak tahu. Jangan-jangan gue lupa. Gagal deh. Siapa bilang waktu lagi ribut-ribut tadi, saya sempat sambar ke sana kemari. Dapat apa? Lumayan nih. Bisa laku 50.000. Ini sedekah dari kebun saya, Nek. Untuk siapa? Ya untuk Nek Vega dan Nek Vegi. Mohon diterima. Saya malu. Santai aja, Nek. Malu kenapa? Kita kan tetangga. Ya harus saling membantu. Saya malu sama nenek-nenek yang di gurun pasir sana. Sudah tua, masih bisa makan kambing. Tapi di sini disuruh makan makanan kambing. Ya ngomongnya jangan gitu, Nek. Kalau cuma nganterin rumput-rumputan, emang sampean mengharapkan kata-kata manis mana lagi? Mbok ya disyukuri. Mas, banyak orang yang peduli dengan makan minum kita. Tapi berapa yang peduli dengan gizi kita? Mentang-mentang sudah dekat mati, terus dianggap nggak butuh daging. Kami butuh protein hewani, Mas Azam. Saya Mas Roy, Nek. Kalau cuma Roy, ngapain masih di sini? Udah, pergi sana. Terima kasih atas pemberiannya.
Sabar. Saya kembali ke kebun ya, Nek ya. Memang di situ tempatmu. Kalau orang lain pulangnya ke peternakan sapi atau kambing. Minimal ayam. Ya sudah, saya tak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Daun singkong ya? Waduh, kok dia tahu kalau gue bawa daun singkong? Daripada gue dicela, mendingan gue bawa pulang dah. Nggak bisa kita ngandelin orang lain. Kita harus memenuhi sendiri kebutuhan protein hewani. Kalaupun kita bisa nyeret kebo atau sapi orang lain, gimana cara nyembelihnya? Ya jangan hewan yang berkaki 4 dong. Sasaran kita sekarang hewan bersisik. Ular, ikan hiasnya Bang Asrul. Daripada cuma dipajang doang gak laku-laku, lebih baik kita konsumsi. Gimana cara ngambilnya, Mbak? Nanti saya kasih tahu caranya. Sekarang kita cari daun kering dulu. Untuk apa? Nanti juga kamu tahu. Santai aja, seolah-olah numpang lewat. Siapa tahu ada orang yang melihat kita. Sepi kan? Nggak ada orang kan? Bang Asrul lagi sholat di masjid. Mungkin Kak Mire juga ikut atau sedang belanja. Kita punya waktu 1 jam. Ya udah Mbak, sekarang aja. Ayo. Ayo Mbak. Sebentar. Aku kok terpikir sesuatu ya. Cepetan, Mbak. Iya, bentar lagi selesai kok. Kenapa mesti ngegoreng di sini sih, Mbak? Ini namanya penjarahan 1 paket. Dari mana, Nek? Dari masjid, Kamira. Dari masjid kok lewat sana sih? Iya, tadi nyasar. Hati-hati ya, Nek ya. Iya, Bang. Sama-sama. Ya.
Alhamdulillah. Srul, Allah Maha Pencipta kan? Iya. Kenapa Allah nggak menciptakan satu makanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan gizi manusia? Biar nggak ada kekurangan gizi. Gitu maksud gua. Manusia itu akan menjadi seperti burung yang cukup makan biji-bijian seumur hidupnya. Atau seperti kelinci yang sepanjang usianya makan rumput-rumputan tanpa memerlukan daging. Atau seperti kucing yang cukup dengan makan tikus tanpa memerlukan daun-daunan. Manusia itu lebih dari semua hewan, Din. Oh, gitu. Ya, wallahu alam. Tapi kan jadinya manusia suka kelebihan gizi, Srul. Kadang kelebihan ini, kadang kekurangan itu. Ya maka dari itulah Allah menciptakan ilmu untuk mengatasi semua itu. Oh, gitu. Pinter juga lu, Srul. Biasa ajalah. Den? Srul. Tenggelam ikannya. Kok kayak ada yang habis ngegoreng? Kenapa jadi gini ikan awak, Din? Kena santet kayaknya, Srul. Tipis. Kayak daun ya. Kurang garam dikit, Mbak. Buru-buru sih tadi. Kira-kira Bang Asrul marah nggak ya kalau dia tahu ikannya kita curi? Pastilah. Orangnya kan pemarah gitu. Aku nggak suka sama orang pemarah. Ya, tinggal 2. Buat siapa? Ya buat kita. 1 orang 1. Oh iya. Kita kok makannya di sini, Mbak? Kenapa nggak di rumah? Sebisa mungkin kita mengurangi jejak atau barang putih di rumah kita. Nanti makan nasinya pakai apa? Walah, bakal jadi vegetarian lagi kita. Berarti kita harus nyuri ikan lagi dong, Mbak. Gimana kalau kebo atau sapi? Berani? Siapa takut? Peggy, aku merasa lebih pendek sekarang. Kenapa ya? Kolesterolmu mungkin lagi naik, Mbak. Gitu. Sandal pencurinya tertinggal di dapur. Mira pernah lihat sendal ini, pernah lihat di pengajian. Pi, perdom, Se. Vega atau Vegi? Allahu Akbar. Perdom, Se. Kita harus bikin perhitungan sama kedua cewek tua itu, Srul. Harus, Din.
Mbak Yu, lihat itu. Mereka bawa sendalmu. Mana? Gak jelas gitu kok. Matamu sudah rabun ya? Mereka bawa sendalmu. Pasti mereka tahu kalau yang curi ikan Bang Asrul kita. Waduh. Gimana dong, Peggy? Ambil sendal itu, bawa masuk. Cepet. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Petugas. Oh, listriknya sudah bayar kok, Pak. Asrul ini, Nek. Keluarlah sebentar. Ganggu orang tidur aja. Ada apa? Ini sendal nenek kan? Bukan. Bukan gimana? Ini ada logo P-nya. Sendal Ustadz Peri kali. Bisa tolong dicoba sendalnya, Nek? Bang, kalau mau nyari Cinderella, jangan di sini. Ada apa sebenarnya? Ya coba pakai aja dulu. Hati-hati, kena durikannya. Pas, cocok. Itu sendal siapa? Sendal saya. Kok huruf S? Memang kenapa? Itu inisial nama kita. Supega dan Supegi. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menyuruh nyobain sandalnya tak bertuan ini? Enggak, Nek. Enggak apa-apa. Kami tadi nemu sendal. Ya siapa tahu sendal ini cocok dengan Nek Vegi atau Nek Vega. Kalian mau mempermainkan nenek-nenek yang sudah tua ini? Saya akan laporkan ke polisi. Ini perbuatan yang tidak menyenangkan. Sabar. Siapa yang mainin nenek-nenek? Ya kalau bukan, yaudah nanti saya bawa lagi sendalnya. Alah, alasan. Kalian pasti nuduh kami mencuri ikan hiasmu. Ya Allah, ya Robi. Fitnah apa lagi yang menimpa kami? Tahu dari mana kalau ikan hiasnya Asrul hilang? Udahlah, Nek. Mengaku saja. Bang, semua orang kampung sudah tahu kalau ikan hiasmu hilang. Kami juga sudah dengar. Jadi maksud kalian datang kemari untuk mencari pencurinya? Ya Tuhanku, tolonglah hambamu ini yang terfitnah. Jangan sentuh. Kalian bukan muhrim. Haram. Sepertinya bukan mereka, Din. Pergi kalian dari sini. Atau saya adukan ke polisi. Iya. Maaf. Hei, kalian jangan seenaknya pergi. Lihat kakak saya. Kalian harus tanggung jawab. Minta uang untuk beli minyak angin. Asrul, ada duit 10.000 nggak? Apaan? 10.000? 50.000? Ya mana ada minyak angin semahal itu, Nek? Ya jangan memeras lah. Kasih 50.000. Kalau enggak, gua adukan ke polisi.
Melakukan kebaikan dan berpegang pada kebenaran saja belum cukup. Kita butuh keberuntungan. Sedangkan keberuntungan itu dari Allah. Diminum tehnya. Dan orang-orang ceroboh tidak pernah beruntung. Oh!